Jadi ketika si sensor suhu ini mencapai batas maksimal panasnya ya, misalkan di sini di body tertulis 130 derajat, maka yang tipe NC ini secara otomatis karena suhunya sudah mencapai 130 derajat akan memutus jalur ini ya. Akan memutus jalur ini. Nah, ketika jalur ini putus, otomatis ini tidak akan berfungsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel UJM Teknik. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pemasangan sensor temperatur atau sensor suhu pada skema ya. Jadi mengkomunikasikan antara sensor suhu yang ada di dinamo ke panel dinamo ya, ke panel dinamo tersebut ya. Nah, berikut adalah macam-macam atau model tipe sensornya ya. Nah, di sini ada yang model kotak. Nah, ini yang sering dijumpai pada dinamo ya. Untuk yang hitam ini biasanya ada pada kipas angin ya. Nih kalau kipas angin model lama itu ada ininya biasanya nih, ada pengamannya ya. Seperti ini nih. Ya, atau juga pada pompa air, biasanya pompa air yang lama juga, yang model-model lama itu ada sensor suhu yang model seperti ini ya. Nah, atau ini biasanya di setrikaan ini juga sama tipe dari sensor suhu ya. Nah, yang akan kita bahas adalah pemasangan sensor temperatur atau sensor suhu pada dinamo ya. Jadi dalam sebuah dinamo biasanya dinamo yang sedikit mahal gitu ya, atau dinamo yang berkelas itu biasanya dilengkapi dengan sensor suhu nih ya. Dia sensor suhu ini dipasang di selipan di sini ya, di antara ini. Nah, di selipan ini biasanya itu ada sensor suhunya ya, ada sensor suhu ya. Nah, dipasangnya di area sini nih, di kawat ini nih, di kawat dinamo atau di lilitan ini ya. Nah, untuk terminalnya sendiri biasanya ada terminal sendiri ya, terminal khusus ya. Nah, ini untuk coil UVW, WUV ya. Nah, dia itu ada biasanya terminal dua ini ya, dua terminal yaitu kaki dari sensor temperatur tersebut ya. Jadi kaki yang ini kan cuma dua kakinya ya. Nah, ini untuk tipe A, tipenya itu ada yang NO, ada yang NC ya. Nah, biasanya itu ada terminal lagi ya di dalam kotak atau box dinamo tersebut ya. Nah, itu yang sudah dilengkapi dengan sensor suhu ya, atau sensor temperatur. Nah, atau kita juga misalkan sebagai teknisi ya, ingin lebih aman lagi, kita pasangin sensor suhu tersebut ya. Gak apa-apa, jadi sebagai pengaman, jadi ketika mencapai suhu sekian derajat sesuai yang ada di label di body ini ya, di body suhu sensor suhu tersebut, maka dinamo tersebut akan stop ya, akan berhenti terlebih dahulu ya, akan di stop karena suhunya itu sudah mencapai yang ada di body sensor suhu tersebut ya, biasanya 130 derajat gitu ya. Namanya sendiri itu bermacam-macam ya, kalau di lapangan itu ada yang bilang thermal fuse, ada yang bilang sensor suhu, ada yang bilang termostat, ada yang bilang sensor panas, ada yang bilang thermal fuse dan lain-lain ya. Nah, cuman kita atau saya lebih enaknya ya kalau di lapangan tuh yang nyebutnya sensor suhu aja ya. Nah, ini model-modelnya ya, ada apa namanya, ada 4 macam nih yang saya tampilin ya, terdiri dari 2 kaki ya. Nah, untuk tipenya sendiri sensor suhu ini itu ada 3 ya, ada 3 tipe, yaitu yang tipe normally close atau NC ya, ini yang selalu terhubung. Jadi kalau NC ini ketika normal gitu kan, dia dalam keadaan terhubung atau tersambung, kakinya itu tersambung kalau diukur pakai APO ya. Namun ketika dipanaskan terus mencapai suhu yang ada di body tersebut, maka akan berubah menjadi NO. Nah ya, seperti itu, atau normally open. Jadi ini kebuka nanti kalau udah suhunya mencapai
sesuai yang ada di body ya. Nah, untuk yang normally open ini kebalikannya dari yang normally close ya. Jadi ketika diukur pakai APO ini kondisinya terbuka ya, atau tidak nyambung ya kalau diukur pakai apometer. Namun ketika suhunya mencapai yang ada di body, maka sensor suhu ini atau termostat ini akan terhubung gitu ya. Jadi ketika dia dipanasin maka dia akan terhubung. Nah, untuk yang ketiga itu adalah tipenya normally open dan normally close ya. Jadi untuk tipe ini tuh jarang ya sih, saya jarang nemuin ya. Tapi kalau secara datanya sih ada ya, jadi tipe yang NONC ya, seperti itu. Nah, pada video kali ini yang pertama saya akan bahas yang NC dulu ya. Yang NC yang normally close ya. Jadi kondisi awalnya atau kondisi normalnya tanpa dipanaskan ini kondisinya itu NC ya, atau normally close atau tertutup ya. Jadi kalau diukur pakai APO nih, kalau diukur pakai APO ini kan terdiri dari dua kaki ya. Nah, contohnya nih kaki kiri dan kaki kanan gitu ya. Jika diukur pakai APO maka dia akan terhubung ya. Ya, akan terhubung dan biasanya mempunyai hambatan tapi kecil ya, 0, sekian misalkan ya. Ya kalau diukur pakai yang analog begini dia nggak kelihatan ya, apalagi jika diukurnya itu di sini dikasih kali 10 ya, kali 10 atau kali 10 atau kali 100 gitu ya. Di sini akan terhubungnya di 0 ya. Jadi ini yang tipe NC ya. Jadi ketika diukur kakinya ini harus terhubung ya atau tersambung seperti itu ya. Nah, untuk tipe NC kita akan coba pasang ya. Nah, ini adalah diagram pada video sebelumnya ya, diagram pada video sebelumnya yaitu diagram kabel untuk panel motor satu pas ya, satu arah satu putaran ya, atau satu putaran yang dua kontrol ya, yang dua kontrol atau satu kontrol juga sama ya, jadi mirip, ntar bisa dipasangkan untuk sensor suhu tersebut ya. Nah, di mana akan dipasangkan sensor suhu? Nah, kita lihat ya, ini adalah dalam video sebelumnya, yaitu diagram kabel untuk panel motor satu pas ya. Jika ingin melihat skema yang detail ya, lihat di video sebelumnya ya. Nah, ketika dipasangkan, di mana dipasangkan sensor suhu tersebut? Nah, kita lihat. Nah, untuk tipe yang NC, nah ini kan tipenya yang NC ya. Tadi kita akan bahas tipe yang NC atau normally close atau yang selalu tertutup. Nah, ini dipasangkan di kalau saya biasanya setelah dari tombol emergency, ini adalah tombol emergency ya. Nah, jadi ini dari MC2, MCB untuk pengaman kontaktor ya, yang MCB kecil ini nomor 1 ya. Nah, nomor 1 lanjut ke NC yang nomor 96 nih ya. Jadi 96 dari thermal overload. Nah, ya dari 95 ini masuk ke emergency. Nah, dari emergency kaki 3. Nah, emergency kaki 4-nya itu dilewatkan ke sensor suhu yang tipe NC ya. Nah, ini yang tipe NC. Nah, kenapa dipasang di sini ya? Nah, jadi ini adalah pemutus dari arus utama untuk koil kontaktor ya. Jadi ketika si sensor suhu ini mencapai batas maksimal panasnya ya, misalkan di sini di body tertulis 130 derajat, maka yang tipe NC ini secara otomatis karena suhunya sudah mencapai 130 derajat akan memutus jalur ini ya. Akan memutus jalur ini. Nah, ketika jalur ini putus, otomatis ini tidak akan berfungsi ya. Selektor ini nggak berfungsi, terus tombol NC stopnya juga nggak berfungsi, tombol NO nya juga yang buat start itu nggak berfungsi ya, karena arus utama dari MC2 ini yang MCB kecil ya, nah diputus oleh ini ya, sensor suhu yang ini ya, karena ini statusnya NC ya. Jadi kalau udah mencapai suhunya di 130 derajat ini terputus tentunya ya, jadi nggak berfungsi ya. Ini jadi nggak berfungsi, arusnya nggak masuk ke
tombol untuk start ya. Jadi dipasangnya di sini. Nah, sebenarnya boleh dipasang di sini juga bisa ya. Ini tergantung ya, tergantung keinginan teknisi tersebut ya. Kalau saya sih biasanya di sini nih, kita pasang di sini setelah tombol emergency ya. Ya, karena hampir sama dengan ini nih thermal overload ini ya, pemasangannya. Ya boleh di sini juga boleh, nggak apa-apa ya. Nah, tapi untuk di video kali ini saya pasang setelah tombol emergency ya. Nah, untuk tipe yang NC ya. Nah, kita lihat lebih jelas lagi. Nah, untuk lebih jelas lagi ini kan saya hilangkan untuk wiring pasar utamanya. Jadi ini hanya untuk tombol saja ya. Nah, ini kabel ID 1 kita lihat jalurnya. Ini masuk ke 96 kan, dari 96 ke 95. Nah, 95 ini lanjut ke emergency yang 3 ya, pin 3. Nah, ini kabel ID 2. Nah, kabel ID 3 yang tombol emergency pin 4-nya kita sambungkan ke sensor suhu ya, salah satu bebas. Ini nggak mesti apa namanya, kebalik juga nggak apa-apa ya, bebas. Jadi di sini dilewatin, nah dilewatin di seri ya, di seri. Nah di sini boleh kita pasang, atau di sini juga boleh nih setelah dari thermal overload relay ya. Jadi di sini juga nggak apa-apa, bisa ya, nggak masalah ya. Nah ini adalah untuk tipe yang NC ya, bisa langsung ya. Untuk yang tipe NC itu bisa langsung dipasang pada wiring dari jalur tombol ya, jalur tombol ya, atau jalur push button yang menuju untuk menghidupkan kontaktor ya. Nah, untuk yang kedua itu tipe NC ya, tapi pasangnya itu ingin menggunakan relay ya. Nah, jadi kita menggunakan relay. Jadi sensor suhunya ini yang NC, ini TNC ya. Jadi tipe sensor suhu yang NC ini ingin dipasangkan relay ya. Jadi di panelnya itu ditambahkan relay. Nah, karena untuk apa? Karena supaya ada atau ketahuan dari bahwa panel tersebut atau si sensor suhu tersebut berfungsi. Nah, maka harus ditambahkan relay ya. Ditambahkan relay ini untuk menghidupkan ini nih buzzer ya. Jadi buzzer dari sensor temperatur. Jadi ada sensor buzzer untuk sensor temperatur. Nah, fungsinya apa ini? Ini adalah fungsinya untuk, jadi ketika si sensor suhu ini berfungsi ya atau aktif, nah maka buzzer ini akan berbunyi. Nah, tentunya si operator tahu, oh ini panel ini problem ya, jadi mati, nggak bisa dihidupin lagi. Nah, dengan pertanda misalkan lampu hijau ini hidup dan berbunyi ya, artinya sensor suhunya itu lagi berfungsi, jadi lagi posisinya itu dinamo tersebut itu panas, artinya ya dinamo ini dalam keadaan panas atau overheat ya. Jadi otomatis dia akan memutus panel ya, memutus jalur kelistrikan yang menuju kontaktor, jadi tidak bisa hidup dinamo tersebut ya, dengan ditandai buzzer ini hidup ya, buzzer ini hidup. Jadi tidak kebingungan dia, oh kenapa ini bisa mati ya, jadi ada indikatornya. Nah, maka harus ditambahkan relay ya. Relaynya boleh yang MY4N, boleh yang MY2N ya, sama aja lah. Yang penting dia coilnya 220 volt ya, karena kita kan gunakan ini 220 volt nih ya. Jadi kontaktornya menggunakan coil 220 volt, maka biar nggak ribet menambahkan volt supply, maka kita gunakan yang tipe 220 volt juga relaynya. Nah, ini kan sensor temperatur dengan NC, dengan tipe yang NC, terus relay MY4N-nya yang 220 volt, terus buzzer temperaturnya yang 220 volt juga ya, atau pilot lamp, buzzer pilot lamp ya, yang ukuran 22 mili biasanya ya. Ini juga yang 220 volt. Nah, bagaimana cara pemasangannya jika menggunakan atau menambahkan relay ya? Karena ingin memfungsikan indikator sensor suhu. Nah, ini kita pasang dulu nih 13 ya. 13 kita pasang dulu ke netral, jalur netral ya. 13 ini udah dipasang ya, ke jalur netral udah kita pasang. Nah, setelah kita pasang ya,
kita akan lanjutkan ke ini kan kabel ID-nya 31 ya, kita lanjutkan kabel ID 32-nya. Nah ya, untuk kabel ID 32 kita lihat, nah 32-nya itu adalah nomor 14 nih, pin relay 14 ya. Untuk nah pin relay 14 kita lewatkan ke sensor suhu tersebut ya, karena sensor suhu ini tipenya NC ya. Nah jadi menghubungkan sensor suhu ini ke pin 14 relay 1 ini. Nah setelah itu kabel ID 33, nah ini yang 33 nih, 33 ini kita tarik ke, nah ini adalah jalur 220 volt atau pasa utama pasa utama dari ini nih MC2 ya. Jadi pasa pengaman coil ya. Jadi ini yang MCB-nya kecil, nilainya 2 ampere ya misalkan. Nah, ini kita sambungkan ke sini ya, ini jalur 1. Ini kabel ID 1, ini jalurnya ya. Jalurnya. Nah, ini kita sambungkan. Nah, ini kita tumpuk di sini boleh ya. Di 96 boleh atau langsung ke sini juga boleh nih ya. Ke MCB ini. Nah, berarti kalau sudah terpasang seperti ini ya, jika panel tersebut dihidupkan, otomatis relay ini juga hidup. Ya, relay ini hidup ya, karena kan ini kondisinya NC ya. Ya, ini yang di dalam dinamo ya, ini kan di dalam dinamo nanti. Jadi sensor suhu yang ada di dalam dinamo ini kondisinya NC, maka secara otomatis langsung menghidupkan relay ini ya, jika dihubungkan. Nah, kita lanjutkan untuk posisi ini ya, pemutusnya ya. Jadi tetap pemutusnya di tempat yang tadi ya, di posisi yang kabel ID 3 ya. Nah, kabel ID 3 ini kita sambungkan nih ya, kabel 3 dan 4 ini ya. Nah, kita sambungkan itu pin kabel ID 4 ini ya, kabel ID 4 nih yang di sini ditumpuk. Nah, jadi disambungkan dengan kabel ID 34 ke pin 5 ya, pin 5 dari relay MY4N ya. Pin 5 ini adalah sebagai NO ya, normally close NO ya, atau pin 5 ini sebagai NO, normally open ya. Pin 5 ini kenapa normally open ya, ini kan dari simbolnya lihat ya, kelihatan ya. Jadi ini yang terhubung itu pin 1 ya, NC nya itu pin 1. Nah ya, nah jika ingin tahu tentang relay ya, ada di video sebelumnya juga ada ya tentang relay ya. Nah, tentang relay MY4N dan MY2N juga ada ya. Jadi nah yang ini pin 9 ini adalah common ya. Jadi ketika ini sudah dihubungkan dengan pin 5 relay MY4N ini yang statusnya NO ya. Nah, lalu kita sambungkan pin 9 dari relay MY4N ini ke sini nih ya. Nah, tombol emergency ya sama ya. Seperti yang tadi yang dilangsungkan ya. Nah, cuman ini bedanya itu dimasukkan dulu ke relay ya. Nah, dimasukkan dulu ke relay. Nah, antara 9 sama 5 itu bebas sangat, ditukar juga nggak masalah ya, asal di sini posisinya. Nah, kenapa dipasang di NO ya? Karena begitu panel dihidupkan ya, begitu panel dihidupkan ini akan menjadi NC ya. Jadi si 9 sama 5 ini akan terhubung secara otomatis. Nah, karena relay ini terhubung ya, jadi pin 9 pin 5 ini terhubung ya, kita lihat jalurnya. Nah, dari 3, nah ini 3, nah langsung masuk ke ini ya 9. Nah, 9 ini terhubung ya, karena relaynya aktif, terhubung dengan 5. Nah, 5 menyambungkan ke sini 34 yang keempat ya. Nah, sudah terhubung ini keempat. Nah, maka secara elektrikal ini udah dapat arus ya ke tombol yang ini juga nih ya, ke tombol NC dan NO atau start untuk start stopnya ya. Nah, setelah ini kita akan pasang buzzer nih. Buzzer dipasang di mana? Tentunya harus berkebalikan dengan ini ya. Jadi kalau dipasang di sini posisinya nanti dia akan bunyi terus ya. Kita lanjutkan. Nah,
Netralnya kita pasang dulu ya. Netral itu sebagai standby ya. Jadi standby netralnya. Setelah standby, maka kita akan pasang untuk kaki yang satunya ya, atau untuk pasanya atau plusnya. Nah, kita pasangkan terlebih dahulu ya, untuk menghubungkan ini ya, pasa atau plusnya dari buzzer ini ya. Nah, kita sambungkan terlebih dahulu dari ini ya, langsung dari MCB atau dari pin ini ya, nih ya, dari pin 96 ya, pin 96 thermal overload relay ya. Nah, ini yang arus standby maksudnya ya, arus standby. Jadi arus ini standby langsung dari MCB atau dari tumpuk di MCB sini juga bisa ya. Nah, ini langsung kita tarik kabel. Nah, masuk ke pin 12 ya. Pin 12 ini adalah common dari relay MY4N, commonnya ya. Ini commonnya pin 12. Nah, lalu kita hubungkan pasa atau plusnya yang ada di buzzer ini ya. Nah, kemana ya? Kita lihat. Nah, tentunya kita pasang ke sini ya, jalurnya ya. Nah, jalur sini ya. Nih dengan kabel ID38 itu di pin 4 relay MY4N ya. Jadi di posisi NC ya, di posisi NC. Ini kan 4 sama 12 ini tuh NC ya. Nah, kenapa dipasangkan di posisi NC? Ya, karena tadi ya, begitu panel ini dihidupkan, relay ini akan secara otomatis aktif atau hidup ya. Nah, ketika dapat arus 13 dan 14 ini hidup, maka yang tadinya NC ya ini kan terhubung, secara otomatis ini akan pindah ke 8. Dari 12 ini yang tadinya nyambung ke 4 akan nyambung ke pin 8. Nah, ini terputus. Jadi buzzer ini nggak hidup terus ya, karena relay ini kondisinya aktif terus atau hidup terus ketika panel ini dihidupkan ya. Nah, seperti itu ya untuk pemasangan sensor suhu atau sensor temperatur yang tipe NC, tapi menggunakan atau menambahkan relay ya dan buzzer sebagai indikator bahwa sensor suhu tersebut sedang aktif atau non aktif ya. Jadi errornya itu ketahuan ya jika melakukan atau menambahkan relay ya, relay dengan coil 220 volt ya. Nah, setelah dihubungkan atau dipasang sensor suhu ya dan dikoneksikan atau dihubungkan ke panel, maka kita tambahkan nih ya. Jadi si buzzernya itu kita pasang di panel. Nah, ini ketika sudah dipasang di panel ya, jadi posisi buzzer temperatur ini adalah sebagai indikator ya, atau apa namanya, untuk mengetahui bahwa sensor tersebut aktif ya, atau dinamo tersebut dalam keadaan overheat, maka buzzer ini akan hidup ya. Jadi tidak kebingungan nanti ya operator ini errornya apa gitu. Jadi ini sudah ada indikatornya ya, atau istilahnya apa ya, otonomisasi ya kalau di industri itu. Jadi sudah ada indikatornya. Oke, cukup sekian pada video kali ini, semoga bermanfaat ya. Tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa di share juga ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.